Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam Sabda dan Berita. Saudaraku, keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan adalah wujud iman kepada Tuhan. Dan tak banyak yang bisa kita harapkan dari jaksa penakut yang hanya garang di kata-kata dan suara, tetapi takut menuntut terdakwa. Apakah ini karena ada imbal jasa, gerakan bawah tanah, serangan gerilya, gerakan senyap, atau karena mereka berada di pusaran mafia dengan bergelimang uang? Kita hanya bisa berandai-andai karena memang pembenahan hukum dan aparat penegaknya di Indonesia masih harus terus berjalan terseok-seok. Sebab banyak yang menangguk keuntungan dari kondisi karut-marut proses penegakan hukum dan pengadilan di negeri kita. Saudaraku, rasa kemanusiaan kita tentu bergolak ketika nyawa seorang Brigadir Joshua seperti tak begitu berharga di mata jaksa. Ini terlihat melalui tuntutan yang mereka berikan kepada para terdakwa. Belum lagi duka dan tangis keluarga puluhan polisi dan beberapa perwira tinggi yang ikut menjadi korban. Mereka semua seperti diabaikan begitu saja oleh jaksa. Ferdy Sambo hanya dituntut hukuman seumur hidup, padahal jaksa katakan Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan ditegaskan juga, tidak ada hal-hal yang meringankan. Keheranan yang sama juga terjadi pada tuntutan untuk Putri Chandrawati. Meskipun terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, Putri hanya dituntut 8 tahun. Sama dengan tuntutan untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Anehnya, tuntutan kepada Barada Eliezer justru lebih tinggi dari Putri Chandrawati, yaitu 12 tahun. Padahal karena pengakuan dan kesaksian Barada Eliezer inilah kasus pembantaian Brigadir Joshua jadi terang benderang dan skenario akal-akalan Sambo jadi berantakan sehingga kebenaran bisa terungkap. Lalu mengapa Barada Eliezer mendapatkan tuntutan yang lebih tinggi dari Putri Chandrawati? Bukankah dalam persidangan kita ketahui Putri terlibat sejak awal dalam skenario rencana pembantaian Brigadir Joshua? Saudaraku, dalam persidangan pelecehan atau pemerkosaan itu tidak terbukti. Tetapi Sambo dan Putri tetap berkeras mempertahankan alasannya. Pengacara pun terus berusaha menunjukkan bukti-bukti pembenaran terjadinya pemerkosaan. Motif ini paling mudah memancing rasa iba. Setidaknya bisa mengalihkan perhatian jaksa dan hakim dari faktor uang Sambo dan Putri yang berjumlah ratusan juta yang ada di rekening Brigadir Joshua. Atau dari uang ucapan terima kasih yang rencananya akan diberikan kepada Barada Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal yang berjumlah miliaran rupiah. Dalam persidangan, jaksa dan hakim tak lagi menelusuri keberadaan uang-uang tersebut. Padahal bisa jadi faktor uang inilah sebagai pemicu atau menjadi motif sesungguhnya. Kita hanya bisa menduga-duga sebagaimana banyak berita yang mengungkapkannya. Yang pasti jaksa dan hakim tak menyentuh sampai sejauh itu. Pembuktian selalu di seputar motif pelecehan dan pemerkosaan. Dan hasilnya, tuntutan jaksa untuk para terdakwa sangat mengecewakan. Saudaraku, begitulah jaksa kita. Banyak faktor yang mempengaruhi mereka untuk menentukan besarnya tuntutan.
Sekarang keputusan ada di tangan para hakim. Mari kita terus berdoa, Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Kiranya hakim yang akan memutuskan vonis kepada para terdakwa adalah hakim yang takut akan Allah, yang segala keputusannya berlandaskan iman demi kebenaran dan keadilan dalam kasih penyertaan Tuhan.